Gempa magnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu sore. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan setidaknya 4 rumah dan 1 sekolah di Kabupaten Garut rusak. Dan sementara itu ada pun 1 orang yang dilaporkan terluka atas kejadian gempa di Garut. Untuk mengetahui informasi terbaru sudah terhubung bersama kami Bapak Iman Faktur Rohman selaku Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami. Ya, selamat siang Pak Iman. Selamat siang. Ya, Pak Iman, kemarin sore gempa terjadi di Garut. Informasi apa saja yang perlu diketahui terkait gempa yang memang ini lagi-lagi terjadi ya di daerah Jawa Barat ini, hanya selang waktu berdekatan saja 2 pekan dari gempa yang terjadi di Cianjur. Iya, betul, Belen. Jadi kemarin Sabtu 3 Desember 2022 pukul 16.49 ya, waktu Indonesia Barat terjadi gempa Cianjur. Kemarin kami merilis magnitudo 6,4, kemudian kami update 6,1, dan gempa ini sudah memiliki 3 kali gempa susulan ya dalam setelah 1 hari ya, dari kemarin sampai sekarang ya. Hanya tiga kali gempa susulan, dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan gempa susulan update lagi, artinya baru 3 sampai sekarang. Gempa ini dirasakan cukup luas karena walaupun lokasinya berada di darat, tetapi kedalamannya di atas 100 km. Jadi kalau kami melakukan analisis bahwa gempa ini bukan berada di bidang kontak antara tumbukan lempeng atau bidang kontak antara lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia, sehingga karena ini sangat dalam dibandingkan dengan gempa yang Cianjur kemarin, maka respon getaran juga berbeda. Kalau di Cianjur kemarin, kedalamannya dangkal, hanya sekitar 11 km, dirasakannya lebih lokal ya, di sekitar Cianjur dan Jawa Barat. Kalau ini gempanya cukup dalam, sehingga dirasakannya lebih luas ya, dari sampai ke timur ya, ke Jawa Timur, di daerah Trenggalek pun juga merasakan. Ya, Bu Ellen. Baik, apakah bisa dikatakan bahwa gempa yang terjadi di Garut kemarin sore ini ada kaitannya dengan gempa yang masih terjadi di Cianjur? Ya, 2 gempa ini sebetulnya antara gempa Cianjur dan gempa Garut terjadi pada rezim tektonik yang berbeda. Kalau gempa Cianjur kemarin ini kita sebut sebagai shallow crustal earthquake atau gempa kristal ya, yang terjadi di lempeng Eurasianya, di daratannya. Sedangkan untuk gempa Garut ini gempa yang terjadi di dalam lempeng yang menunjam atau kita sebut dengan intraslab earthquake. Sehingga respon getaran yang kita lihat untuk Cianjur ini di kedalaman dangkal dia lebih brittle dari karakteristik batuan, sehingga gempa susulan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi dengan kondisi batuan yang lebih heterogen ya di wilayah Cianjur, dan juga dia brittle, dia lebih banyak mengenerate gempa susulan secara karakteristik ya, dibandingkan dengan gempa dalam, atau kalau kami sih menyebutnya gempa menengah ya, antara kedalaman di atas 60 sampai 300. Ini kedalaman 109 kilo. Dia lokasi hypocentralnya itu pada batuan yang relatif homogen dan lebih daktil. Jadi produksi gempa susulannya dia lebih sedikit. Ini salah satu perbedaan karakteristik dari 2 gempa antara Cianjur dan gempa Garut. Jadi memang pada kondisi rezim tektonik yang berbeda. Demikian, Beren. Baik, sebagai langkah antisipatif bagi warga juga, apakah memang benar masih akan ada potensi gempa yang terjadi di wilayah Jawa Barat ini hingga akhir tahun, Pak Iman? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa gempa bumi sampai sekarang memang belum bisa diprediksi ya, walaupun banyak usaha-usaha untuk melihat potensi-potensi gempa yang akan terjadi, maksud saya misalnya melalui data prekursor magnet dan seterusnya, dan juga melalui kajian-kajian terkait dengan potensi kegempaan yang ada di Indonesia, nah termasuk di Jawa Barat ini. Sehingga dengan kondisi ini kita kan belum bisa memprediksi ya gempanya kapan terjadi, tetapi kondisinya kita sudah tahu.
kita sudah punya pemetaan area-area sesar-sesar lokal seperti halnya yang ada di Cianjur ya, atau di Bandung seperti Lembang, kemudian sesar Cimandiri gitu. Dan yang kemarin ada kajian terkait sesar Bari, bisa artinya di Jawa Barat juga banyak sesar-sesar lokal yang punya potensi kegempaan yang juga dekat dengan pemukiman. Kemudian selain itu potensi lainnya juga ada, kita tahu ada gempa megatrust, ya ini bukan hanya di Jawa Barat sebetulnya, hampir di area sistem tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia, di selatan dan pada barat Sumatera, juga di utara Sulawesi dan Papua. Ya. Ini juga potensi-potensi gempa yang cukup bisa mengenerate tsunami, ya. Sehingga dua ancaman ini yang perlu kita perhatikan, dan jangan lupa bahwa di sebelah barat, di sekitar Selat Sunda juga ada pengalaman juga kita menghadapi tsunami dari atipikal atau dari landslide atau longsoran dari Gunung Anak Krakatau. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama, sehingga depan memang perlu kita tingkatkan bagaimana cara untuk melakukan mitigasi, terutama ya kalau kita melihat korban jiwa yang terjadi, kemudian banyak kerusakan, ini memang karena kondisi bangunan yang mungkin ya tidak bisa menahan guncangan gempa. Sedangkan beruntung untuk gempa yang di Garut ini kedalamannya cukup dalam, hiposentralnya cukup dalam, sehingga dampak agroemosinya juga tidak begitu signifikan seperti halnya apa yang terjadi di Cianjur. Baik, tentu kita harapkan tidak ada potensi gempa yang lebih berbahaya lagi yang akan terjadi di wilayah Jawa Barat, dan tentunya ini akan menjadi suatu catatan juga untuk pemerintah daerah untuk melakukan antisipasi dan juga langkah mitigasi lainnya. Terima kasih Bapak Iman Faktur Roman selaku Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi sudah bergabung di Berita Satu Siang hari ini. Ya, terima kasih. Selamat siang.